Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul mukarramin al-muhtaramin jami'ul hadirin, hafizakumullah wa ra'akum wa ballaghakum aqsa munakum, wa nafa'ana Allah ta'ala bihadzal majlis al-'azim wa bil khusus masyayikhna wa asatidatina wa ala ra'sihim sahibul bait al-ustaz Jamal hafizahullah ra'ah ballaghahu aqsamuna, dan segenap para habaib yang Masya Allah amat dan sangat banyak, bil khusus minhum al-walid al-habib Umar ibn al-habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf wal habib Muhammad ibn al-habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf, dan banyak dari para habaib yang tidak bisa Al-Faqir sebutkan satu persatu namanya. Wa adad min masyayikhna, banyak dari guru-guru kita, para asatidah kita. Hadar ma'ana al-ustaz Muhsin Ihsan hafizahullah wa ra'ah, al-ustaz Qurtubi, dan segenap para asatidah, para dewan guru, para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan segenap para hadirin yang semoga insyaallah sebagaimana Allah Ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang barakah ini, dalam acara yang mulia ini, kita berharap semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita kembali insyaallah di padang mahsyar sana bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di bawah naungan liwaul hamd wa tahta dhillil arsh. Kemudian juga kita berkumpul di syurga sana bersama baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, daimil ifdal, azimul nawal, al-mun'im bila mithal, wal mubdi' bila zawal, walladhi juduhu daiman wa lam yazal hattal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badril mutalal, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayah dan taufiknya. Allah Taala mudahkan kaki kita untuk melangkah, untuk memenuhi panggilannya, memenuhi undangannya, dan Allah Taala gerakkan hati kita untuk berzikir kepadanya. Allah Taala gerakkan lisan kita untuk bersolawat kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan itu adalah anugerah yang azim, anugerah yang agung dari Allah Ta'ala. Tidaklah seseorang itu diizinkan untuk menyebut kekasih Allah, melainkan kalau seandainya orang itu telah Allah Ta'ala kehendaki untuk mendapatkan kebaikan darinya. Dan itulah hakikat daripada kumpulnya kita di tempat ini. Allah Ta'ala dekatkan kita dengan para ulama, Allah Ta'ala dekatkan kita dengan para awliya dan para salihin, yang mana itu adalah kedekatan kepadanya. Itulah hakikatnya ikhwan. Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haithud dalil alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusilahum ilaih. Maha suci Allah yang tidaklah Allah Ta'ala menjadikan petunjuk kepada para awliya'nya, melainkan itulah petunjuk kepadanya. Dan maha suci Allah yang tidaklah Allah menyampaikan seorang hamba untuk dekat dengan para kekasihnya, melainkan ia telah berkehendak si hamba itu untuk dekat kepadanya. Wahakadha ikhwan. Itu kedekatan kita dengan seorang wali min awliyaillah. Lalu bagaimana gerangan dengan kedekatan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibn Sirin berkata, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Bila mana engkau menyebutkan nama seorang yang saleh, maka turun rahmat. Fa kaifa bi aslahis salihin. Lalu bagaimana dengan penghulu orang-orang saleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani, kita memahami sebagaimana kita ambil daripada guru-guru kita bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kemuliaan, muara daripada keberkahan dan keindahan. Semua keindahan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil barriyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Tidaklah ada perangai sifat yang baik melainkan itu diambil dari sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan semua alam semesta ini hanyalah isyarat
yang ditujunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca dalam Maulid Daibah, al-kaunu isyaratun wa antal maksud ya asyrafa man nalal maqamal mahmud wa ja'at rusulun min ba'dika min qablika lakinnahum birrif'ati wal ula laka syuhud. Al-kaunu isyarah, semua alam semesta hanyalah isyarat, hanyalah bayangan, dan semua isyarat itu menujunya ke siapa? Menunjuk siapa? Wa anta, dan engkaulah wahai Rasulullah sebagai maksud, sebagai orang yang dituju dari isyarat alam semesta ini. Perihal yang dinyatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai, bukan hanya kaum ulama tasawuf, bukan hanya ulama ragaib yang memahami itu, pun ulama ahli zahir memahami itu, dan itulah yang dijelaskan oleh mereka dalam kitab-kitabnya. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ketika beliau membahas tentang keutamaan bulan Rabiul Awal, maka beliau berkata ibarah yang sangatlah azim, agung. Beliau bilang kayak gini, fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam huwal maqsud min khalqin naw'il insani wa huwa ainuhu wa khulasatuhu wa wasitatu igdihi. Kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuan utama dari terciptanya manusia. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah intisari dari mereka manusia itu dan titik pusaran lingkaran mereka, dan baginda adalah perantara terbesar bagi mereka. Ini kata siapa? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Belum cukup kita beralih ke Imam Syafi'i, Imam al-Madhab. Dan siapa mengingkari keilmuannya beliau yang sangat luar biasa, yang tertera dalam beberapa hadis, alimu Quraisyin yamla'u tibagal ardi ilmah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, wa adhunnuhu fi Syafi'i, ketika baginda membahas tentang akan datang seorang dari kaum Quraisy yang ilmunya itu akan menutupi bumi, dalam hadis itu ikhwan, fima rawahu ba'd ruwah wa haditsun hasan. Berkata muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, ini hadis aku terka membahas tentang Imam Syafi'i. Wah, kata Imam Syafi'i seorang yang luar biasa. Beliau berkata dan beliau menulis dalam muqaddimah kitabnya Ar-Risalah. Imam Syafi'i ngarang cuma 4 kitab ikhwan. Cuma 4 kitab yang beliau karang. Satunya itu adalah rangkuman daripada muridnya Imam Al-Muzani. Di antara 4 itu yang beliau karang, ada satu kitab dalam ilmu usul fikih. Sebelum kitab itu dikarang, belum ada yang pernah mengarang ilmu usul fikih, belum ada. Dan bukan berarti beliau sebagai pencetus, enggak. Walaupun ulama sudah mempunyai ilmu usul fikih, akan tetapi Imam Syafi'i yang merangkumnya dalam kitabnya yang beliau namakan Ar-Risalah. Imam Syafi'i menulis kitab itu dengan isyarat dari rekannya Abdurrahman ibn al-Mahdi. Kitab pertama dalam ilmu usul fikih. Syinqiti yaqul, berkata Imam Abdullah Syinqiti dalam Alfiyah Usul Fiqh Nazam Jam' al-Jawami' Maraghi Su'ud, awwalu man allafahu fil kutbi Muhammad bin Syafi'il Muttalibi wa ghairuhu kanat lahu saliqah mithlu alladhi lil 'urbi min khaliqah. Pertama orang yang mengarang ilmu usul fikih adalah Imam Syafi'i Al-Muttalibi. Tapi bukan berarti ulama yang sebelumnya enggak tahu mana tentang usul fikih. Enggak, mereka mengetahui. Kan Imam Abu Hanifah faham betul tentang usul fikih. Begitu pula Imam Malik bin Anas. Usul fikih bagi mereka itu bagaikan saligah, tabiat, sajiyah. Nah, itulah yang dituangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ke dalam kitabnya ini Ar-Risalah. Persis seperti kasusnya ilmu nahwu. Orang pertama kali nulis ilmu nahwu siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali, dengan perintah dari Sayyidina Ali. Bukan berarti dia pencetus ilmu nahwu, enggak, dia adalah orang yang pertama kali merangkum. Padahal ilmu nahwu sudah ada dari masa lalu, dari zaman jahiliyah, tapi ilmu nahwu itu hanya sebagai tabi'ah atau sajiyah yang diambil dari ayah ke anak, dari generasi ke generasi tanpa pelajaran teori. Sehingga datanglah Abul Aswad Ad-Du'ali dengan isyarat Sayyidina Ali menuliskan nahwu itu, persis seperti usul fikih. Bukan itu pembahasan kita. Kita bahas apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam muqaddimah kitabnya Ar-Risalah. Itu padahal ilmu usul fikih ya. Tapi dalam muqaddimahnya itu beliau bilang seperti ini, fajazallahu anna nabiyyana Muhammadan khaira ma jaza marsulan amman ursila ilaih.
Semoga Allah Ta'ala membalas baginda Nabi Muhammad dengan sebaik-baik balasan yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada seorang Rasul atas jasanya terhadap umatnya. Ikhwani, kalau seandainya engkau buat maulid tiap malam, itu belum bisa engkau membalas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau amilna li Ahmad kulla yawmin maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya engkau berjalan dari sini ke Madinah jalan kaki untuk membayar jasa Nabi Muhammad, belum bisa terbayar. Bahkan kalau seandainya engkau jalan bukan dengan kaki, engkau jalan dengan dua kelopak matamu, jalan dari tempat ini sampai Madinah sana, berjalan dengan dua kelopak matamu, apakah engkau bisa membayar jasa baginda? Belum pernah bisa ya Pak, dan gak mungkin bisa. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Itu kata Imam Haddad. Tak akan engkau bisa membalas jasa budi Nabi wahai pemuda, walau engkau berjalan di atas dua kelopak matamu. Yang bisa membalas jasa baginda adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sering kita membaca dalam tatimmah tambahan dari Ratibul Haddad, sering kita baca jumlah yang azim agung. Jazallahu anna Muhammadan khaira, jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Warada fil riwayah, walaupun dengan sanad dhaif, Ad-Darimi rawah fil Musnad, bahwasanya barang siapa yang berkata demikian, jazallahu anna Muhammadan, jazallahu anna sayyidina Muhammadan khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh, apa ganjarannya? Faqad at'aba sab'ina malakan alfa sabah. Dengan zikir itu engkau telah mencapekkan, membuat malaikat capek menulis pahalanya besar. Berapa malaikat yang capek? 70. Oh cuma 70, entar dulu, 70 capek selama 1000 hari. 1000 hari itu 70 malaikat kecapean nulisin pahala dari zikir yang tadi ikhwan. Ketika seorang hamba menyadari bahwasanya dia tidak bisa membalas budi Rasulullah, akhirnya dia menyerahkan kepada Allah, dia memohon kepada Allah untuk membalas jasa budi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibarah pertama yang tertera dalam Risalah muqaddimahnya. Kemudian beliau berkata, fa innahu lam tumsi bina ni'matun zaharat wala batanat nilna biha hadzan fi dinin aw dunya aw fihima aw dufi'a anna makruhun fihima aw fi ahadin minhuma illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam al-wasitatu al-hadi ila khairiha wal wasitatu fi rusydiha. Kata beliau, tidaklah ada satu nikmat pun, falam tumsi bina ni'matun. Kalimat ni'matun nakirah ikhwani, betulkah? Betul, nakirah. Dan ada lam di situ, lam tumsi, lam hadza nafi. Dalam kaidah ilmu usul, dalam juga ilmu balaghah, nakirah fi siyaqin nafi menjadi apa? Lil umum. Berarti tidak ada satu nikmat pun yang kita dapatkan, baik pun nikmat zahir atau nikmat batin, baik pun itu nikmat dunia atau nikmat akhirat. Dan juga tidak ada satu bala pun yang tertolak dari kita, baik pun itu bala dunia atau akhirat, melainkan perantara semua itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Kalau nikmat akhirat jelas semuanya berkat Rasulullah. Enggak mungkin ada yang bisa masuk surga sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda mengetuk pintu surga, maka berkata malaikat Ridwan, siapa? Aku adalah Muhammad. Gal bika umirtu an la aftah li ahadin gablak. Kepadamu aku diperintahkan untuk membuka surga ini, dan aku dilarang untuk membuka surga kepada orang sebelummu, Nabi Muhammad SAW. Wa innal jannata haram 'alal anbiya hatta adkhulaha ana wa haram 'alal ummam hatta tadkhulaha ummati. Surga itu diharamkan oleh Allah untuk dimasuki para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, dan haram untuk dimasuki oleh para umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Jelas jasa Rasulullah di akhirat sangat jelas. Tapi jangan lupa, kata Imam Syafi'i, enggak, bukan cuma nikmat akhirat, nikmat dunia pun semua itu berkat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu nikmat pun ikhwan, semuanya berkat Rasulullah. Cahaya yang kita nikmati sekarang berkat Nabi Muhammad SAW. Nafas yang engkau hirup dan engkau hembuskan itu berkat Nabi Muhammad SAW. Umur yang sekarang engkau nikmati sekarang berkat Nabi Muhammad SAW. Rizkimu semuanya, engkau punya apa? Punya motor, punya mobil, punya rumah, jangan lupa semua itu berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu bala pun yang tertolak darimu melainkan itu berkat Nabi Muhammad SAW.
engkau diberikan afiat, dijauhkan dari bala, dari musibah, semua itu berkat Rasulullah. Ini pemahamannya siapa? Imam Syafi'i. Wa hakadha ikhwani. Oleh karena itu kan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, dan beliau menukil dari perkataan gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, baginda Rasulullah itu ada di setiap atom, di setiap butir di alam semesta. Beliau berkata, fa'adna tawajjuhin minal insan ilal habib sallallahu alaihi wasallam yasil ilaih. Kalau seandainya seorang hamba mempunyai wijah, mempunyai semangat untuk sampai ke Rasulullah, maka dia akan mendapatkan Rasulullah dimanapun. Karena baginda sangatlah nyata keberadaannya di alam semesta dimanapun. Hanya saja engkau yang menutupi matamu untuk melihat itu, ikhwana. Allahu Akbar, hadhil haqiqah qad asyraqat min masyriqit tariqah. Wa hakadha. Dalam qasidahnya sebelum itu abiyat beliau berkata, hadza jamalul haqqi qad tajalla wa lam yakun mahjub qablu kalla lakin qalbal abad hina yujla syahad wa kanat minhu sawatir. Itu kata Imam Haddad. Inilah keindahan Allah. Apa yang dimaksud dengan keindahan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Majlal jamal, majlat tajalli. Wa hakadha. Baginda itu inilah suatu keindahan Allah yang sangat nyata, kata Imam Haddad. Hanya saja manusia itu tak melihat dengan mata hatinya. Kenapa? Karena dia sendiri yang menutupi. Kalau seandainya dia terbuka, maka dia sadar, oh, dariku hijab itu, ikhwani. Hijabuka minka wala tadrihi wa da'uka fika wala tu'wihi. Wa hakadha. Wa tahsabu annaka jurmun saghirun wa fika tawal alamul akbaru. Wa hakadha, ikhwan. Baginda Rasulullah sangat dekat denganmu. Ketika engkau melangkah ke depan untuk dekat dengan baginda, baginda telah melangkah 10 langkah untuk dekat denganmu. Wa hakadha, ikhwan. Makanya ikhwan, jangan jauh-jauh dari ulama kita, karena mereka adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil ilmu mereka, karena ilmu adalah warisan Rasulullah. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin nuwarithul ilm, faman akhadhahu faqad akhadha bihadin wafir. Kalau mau warisan Rasulullah, hadir majelis ta'lim. Kalau mau warisan Rasulullah, hadir di madaris ilmiah. Ambil warisan Rasulullah, bukan hanya informasi yang engkau hafalkan atau hafalan yang engkau hafalkan. Enggak. Yang dia maksud dengan ilmu adalah aplikasi. Engkau mewujudkan dalam keseharianmu, bukan hanya informasi sekian. Kalau main masalah ilmu sekian hafalan, MP3 lebih jadi ulama, ikhwan. MP3 bisa nampung berapa kitab. Hard disk 1 tera, ribuan kitab bisa dihafal, tapi dia nggak bisa ngamalin. Asyan bukan di hafalan, tapi asyan fil amal. Mana amalmu? Wa hakadha. Nah, itulah yang dimaksud dengan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala yubarik berkahi fi hadzal majlis, dan Allah taala jadikan majlis ini majlis yang membuat hati baginda senang fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah taala gerakkan hati kita untuk semangat menimba ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah taala jadikan guru-guru kita garat uyunuhum bina fid dunya wal akhirah. Rabbana yahfazhum wa yamta'na bihim fi afiyah. Allahumma ya man wafaqa ahlil khairi khiwanhum alaih wa fiqna Allahumma lil khair wa inna alaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mazziqil hijab bainana wa bain nabiyyik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أزح عنا الحجاب وافتح الباب وأذقنا لذة الخطاب يا كريم يا وهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.